Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata Partai Nasdem sudah memberikan kejutan bulan depan. Wow, semakin sakit hati para cebong hari ini ya, tentunya seperti itu. Karena apa? Karena ya banyak muncul spekulasi Anies dianggap gagal, kemudian tidak punya capres begitu, cawapres begitu. Dan pada hakikatnya inilah kejutan dari Partai Nasdem ya. Fahri Hamzah semakin sakit hati ya. Kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen, sangat pedas sekali. Ini komentar-komentar netizen ya. Soal pendamping Anies Baswedan, Nasdem akan berikan kejutan bulan depan. Wow. Nggak taunya capres Anies yaitu Puan Maharani. Bisa jadi seperti itu begitu. Tapi Partai Demokrat dan PKS ya sudah legowo menerima ini semua, dan bahkan Partai PKS dan Nasdem ingin mendeklarasikan bersama-sama begitu. PKS, Nasdem dan Demokrat ingin mendeklarasikan bersama-sama. Akankah wakilnya ini akan Mbak Yeni atau Hovifah atau Puan Maharani ya? Wallahu a'lam, bisa jadi. Kejutan ala vibrator ini, aku tuh ikut kalau LB ini. Ternyata tiket 20% tidak didapat, mau maju lewat mana? Lah presidensial threshold 20% kan bisa. 3 partai PKS, Demokrat, dan Nasdem begitu kan. Ini belum bulan depan ini. Di daerah kami, saya bingung dengan Nasdem. Kadernya pada pasang baliho besar-besaran, tapi nggak satu pun ada gambar Pak Anies. Aneh menurutku. Ya bisa jadi ya belum, karena misalnya belum dideklarasikan sebagai capres begitu, hanya digusung saja begitu kan. Mantap, capres Yohanes Lem Aibon, capres Luka EMB. Sudah menyerang ini. Para cebong sebenarnya sudah sakit hati di sini begitu. Itulah tidak menjadi masalah begitu. Kejutan Surya Paloh cabut pencapresan. Wah, tidak begitu kan. Karena tetap konsisten ingin mengusung Anies Baswedan ke depan begitu. 1 hari menjelang pendaftaran biar penasaran. Wow. Iya juga begitu kan. Bulan depan biasa Februari, Maret, April sampai Desember. Kejutan apa ya pendamping Anies itu, apa kira-kira bantal guling? Wow, banyak sekali yang mentweet mereka, yang mengkritik begitu kan. Tetapi tunggu sajalah, pasti akan Anies waktunya begitu. Kemarin katanya tanggal 10 November, iya karena memang itu masih nunggu dari partai lain sekalian sama cawapresnya kan, kira-kira seperti itu begitu kan. Kenapa ya orang-orang terlalu sewot terhadap pencapaian Anies Baswedan? Apa yang ditakuti oleh Anies Baswedan begitu? Padahal dia bukan pejabat pemerintah, bukan pengusaha, bukan afiliasi dengan tertentu begitu kan. Dia hanya rakyat biasa begitu. Kenapa ditakuti? Kalau Anies dianggap gagal, kenapa ditakutin begitu? Para cebong dan basar seolah-olah apa ya menggoreng habis-habisan begitu. Lah ketika Anies Baswedan waktu itu masih di pemenangan Pak Jokowi, di mana begitu kok tidak keluar-keluar kan begitu. Jadi kita nanggapi dengan secara rasional, choice lah kira-kira seperti itu untuk Pilpres di 2024 begitu. Bahkan kejutan tuh kalau udah dapat tiket dari KPU, goblok bener nih buzzer-buzzernya ini. Pendampingnya sudah siap, novel Bak Mumin. Wow. Nasdem akan memberi kejutan bulan depan bahwa pencalonan Anies dibatalkan karena sangat berisiko Partai Nasdem nyongsep tidak ada kursi parlemen di 2020. Wow, ini muncul spekulasi narasi-narasi yang tidak baik. Padahal Partai Nasdem sudah konsisten ingin mengusung Anies Baswedan. Dia bukan orang yang lalu kemudian ditarik kembali, tidak begitu kan. Dia Pak Surya Paloh cerdas sekali begitu. Mau kalah mau menang itu resiko begitu kan. Itu kan hal-hal seperti ini tidak perlu kita tanggapi sebenarnya ya, spekulasi narasi-narasi seperti ini. Tetapi inilah para cebong begitu kan. Ini bobot amat, ini ribut malu soal pendamping Aniesnya, sindir apa sudah pasti capres sah. Ya bisa jadi begitu kan. Masalahnya kalau baru bakal calon, kalau kursi nggak dipenuhi emang bakal jadi presiden. Ya bisa jadi, belum tentu begitu kan. Tapi jangan nangis, suatu saat pulang aja ke Yaman. Wow, ya inilah politik kita begitu kan. Kalau orang-orang bernarasi seperti itu, emang Anda punya prestasi apa nih di negeri kita begitu? Itu kan pertanyaan yang logis begitu. Apakah hanya jadi penonton, kemudian kekayaan Indonesia diambil orang lain, diambil orang-orang oligarki yang punya kepentingan besar terhadap negara kita? Ya, inilah demokrasi yang harus kita awasi begitu. Kalau ada orang yang ingin
memperbaiki masa depan ke lebih yang cerah, mengapa tidak begitu, harus kita dukung, kan seperti itu logikanya begitu kan. Ya inilah logika-logika yang salah membiarkan negara kita hancur begitu. Dari kita baca dulu terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini sangat menarik juga ya beritanya. Ini soal pendamping Anies Baswedan, Nasdem akan berikan kejutan bulan depan. Wow, sangat menarik. Apa yang selama ini dibicarakan oleh Partai Demokrat dan PKS, jangan-jangan Nasdem sudah satu suara siapa cawapres ya? Bisa jadi begitu. Bahkan ini politikus Partai Nasdem Basteri Barus menyebutkan bulan depan Nasdem akan memberikan kejutan ya soal siap pendamping Anies Baswedan. Diketahui hingga kini belum ada kesepakatan antara Partai Nasdem, PKS dan Demokrat soal siap pendampingi capres Anies Baswedan. Bahkan kader Nasdem ini menyebutkan jika kejutan yang diberikan partainya tidak akan kalah mengagetkan. Nanti kita buat bulan depan, insya Allah ada suatu gitu yang akan menargetkan juga, insya Allah, kata Bestari di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club. Bahkan ya soal pendamping Anies Baswedan disampaikan Bestari Barus ketika dirinya berdiskusi terkait dinamika politik dengan politikus PDIP Perjuangan Pandana Baban DLC Rebon. Bestari baru sempat berdialog dengan partai PDIP Pandana Baban dalam acara ini. Bahkan Panda mempertanyakan apakah Demokrat dan PKS sudah final dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Emang Demokrat sama PKS sudah final? Tanya Pandana Baban. Bestari harus mengatakan jika hal tersebut merupakan urusan internal dari koalisi perubahan. Jangan abang pikirkan yang itu bang, itu biarlah kami pikirkan, terang Bestari. Bahkan yang kami harapkan kan tadi, kejutan tadi, harlah ke-50 PDIP, kata Bestari. Pamda Nababan pun lantas mengungkapkan jika Demokrat dan PKS telah sepakat, maka koalisi perubahan harus segera mendeklarasikan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Kita tunggu dua itu, Demokrat dan PKS. Kalau udah beres itu langsung aja. Begitu beres langsung, kata Bestari. Itu aman bang. Insya Allah bang, sambungnya. Sama-sama saling menunggu ini bang Karni, kata Bestari terus menyinggung moderator Karni Ilyas. Tetapi tidak menjadi masalah juga siapa yang sebenarnya yang kita usung untuk menjadi wakilnya Anies Baswedan. Kalau saya yakin dan saya yakin Anies Baswedan pasti didukung tiga partai itu. Partai PKS ya diusung oleh Partai PKS, Demokrat dan Nasdem. Saya yakin dan saya yakinnya begitu. Karena apa? Karena pada hakikatnya ya tiga partai inilah yang kemudian menginginkan sosok Anies Baswedan begitu. Bahkan muncul spekulasi wakilnya harus Hovifah, AHY, Aher dan sebagainya, ya tidak menjadi masalah juga begitu kan. Tidak ada makan yang gratis. Artinya kalau ya apa yang disampaikan oleh Pak AHY ya, Partai Demokrat tidak harus memilih siapa calonnya, si A, si B, dan si C, dan tidak harus ngotot siapanya. Tapi perlu diingat, inilah yang dibangun adalah kemenangan bersama. Katanya seperti itu kan, logikanya sangat luar biasa begitu. Artinya kalau dibandingkan dengan partai-partai lain ya, PKS dengan Demokrat itu sangat luar biasa. Kalau legowo menerima ini semua, mengambil dari non partai ya, bisa jadi seperti Mbak Hovifah, seperti Mbak Yeni, seperti yang lainnya begitu. Atau kankah dia bergabung ke yang lain? Bisa jadi seperti itu. Karena inilah politik, bisa cair, bisa tidak. Yang namanya politik seperti itu begitu. Saya kira bahwa selama ini apa yang dilakukan oleh Demokrat dengan PKS yang masih belum menemukan titik temu siapa wakilnya. Yang jelas Aher juga baik juga, tetapi satu sisi elektabilitas dan popularitasnya sangat rendah. Terus kemudian dengan AHY elektabilitasnya tinggi, bahkan menjadi cawapres tertinggi begitu kan. Tetapi kalau di satu sisi melihat bahwa kelompok ini sangat banyak pendukungnya sekali begitu. Tetapi sebagai seorang nasionalis ya mungkin dia akan berpatokan butuh dengan religius juga begitu. Anies religius, Demokrat nasionalis begitu. Tapi perlu diingat bahwa di satu sisi kultur itu sangat menentukan juga untuk kemenangan Anies Baswedan. Misal dengan Mbak Yeni yang punya kapasitas besar, punya pendukung besar, warga Nahdien, Bu Hovifah muslimat, ketua muslimat juga pendukung besar begitu kan. Karena inilah hakikatnya bahwa negara kita harus membutuhkan sosok itu begitu, religius nasionalis, kanan dan kiri begitu. Berbeda dengan yang lain begitu kan. Anies Baswedan dianggap sebagai pemikiran yang kanan begitu, kaum kadrun, dan bahkan ya kalau kiri bisa diambil yang lain begitu. Artinya apa? Artinya kalau dalam demokrasi ditarik benangnya, bahkan ya
dilihat satu nasionalismenya begitu kan, tidak hanya setengah-setengah begitu. Kalau nasionalisme dengan religius atau oposisi dengan koalisi itu sangat menarik juga begitu kan. Inilah politik, bisa cair bisa tidak begitu kan. Tetapi perlu diingat, kalau menurut saya pribadi ya seperti itu begitu. Kalau ingin menang ya saya rasa Pak Anies Baswedan harus bergandeng dengan Ibu Khofifah atau Mbak Yeni dari warga Nahdien begitu, biar dianggap sebagai orang-orang yang menuduh Bapak politik identitas itu sudah terbantahkan dengan adanya wakilnya itu. Kira-kira seperti itu begitu. Nah, ini sangat menarik juga begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.